Perkembangan politik pada masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan yang berkiblat pada demokrasi. Liberal di sini dalam artian perwakilan atau representatif dengan pelaksanaan konstitusi tersebut. Pemerintahan Republik Indonesia dijalankan oleh suatu dewan menteri atau kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. 1. Sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal. Pelaksanaan demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu, yakni Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kondisi ini bahkan sudah dirintis sejak dikeluarkannya Maklumat Pemerintahan tanggal 16 Oktober 1945 dan Maklumat tanggal 3 November 1945. Tetapi kemudian terbukti bahwa demokrasi liberal atau parlementer yang meniru sistem Eropa Barat kurang sesuai diterapkan di Indonesia. Tahun 1950 sampai 1959 merupakan masa berkiprahnya partai-partai politik. Kabinet Nastir 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kabinet Nastir merupakan kabinet pertama yang dibentuk setelah Republik Indonesia Serikat bubar dan diganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kabinet ini dipimpin oleh Muhammad Nasir dari Musyumi, oleh karena itu disebut Kabinet Nasir. B. Kabinet Sukiman 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Program dari Kabinet Sukiman sebagai berikut. 1. Keamanan, yaitu akan menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum. 2. Sosial ekonomi, yaitu penguasaan kemakmuran rakyat. 3. Mempercepat persiapan pemilihan umum. 4. Politik luar negeri, yaitu menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI. C. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 3 Juli 1953. Soekarno berharap ditunjuknya kedua tokoh politik dapat membangun kabinet yang kuat serta mendapatkan dukungan yang cukup dari parlemen. Namun keinginan Soekarno tidak dapat dipenuhi karena Siddiq dan Prawoto tidak mendapatkan dukungan penuh dari parlemen. Siddiq dan Prawoto kemudian mengembalikan hadiahnya kepada presiden pada tanggal 19 Maret 1952. Soekarno akhirnya menunjuk Wilopo sebagai formatur kabinet yang baru. Di Kabinet Ali Sastroamidjojo 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet Ali Sastroamidjojo merupakan kabinet keempat yang dibentuk setelah bubarnya Negara Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini bertugas pada periode 31 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955. Kabinet Burhanuddin Harapan 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Setelah Kabinet Ali Suetorjojo I dinyatakan dimosioner atas selaku pejabat presiden. Presiden Soekarno sedang menunaikan ibadah haji, segera mengadakan pertemuan dengan pemimpin partai untuk menentukan formatur kabinet. Formatur kabinet mempunyai tugas pokok bentuk kabinet dengan dukungan yang cukup dari parlemen yang terdiri atas orang-orang yang jujur disegani. Pada tanggal 11 Agustus 1955, kabinet yang dipimpin oleh Burhanuddin Harapan diumumkan. Program Kabinet Burhanuddin Harapan sebagai berikut. 1. Pelaksanaan pemilihan umum. 2. Pengembalian Irian Barat ke Republik Indonesia. 3. Melaksanakan kerjasama. F. Kabinet Ali Suetorjojo II 20 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Kabinet Ali Suetorjojo II sering juga disebut sebagai Kabinet Ali Rom Idham.
Disebutnya sebagai Kabinet Ali Rom Hidam karena kabinet ini dipimpin oleh Ali Suwertowidjojo didampingi dengan Muhammad Reom dan Idham Chelid sebagai wakil. Kabinet ini bertugas pada periode 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Terbentuknya Kabinet Ali Suwertowidjojo II atau Ali Reom Idham ini berhubungan dengan terselenggaranya Pemilu 1955. Pemilu 1955 berfungsi untuk memilih anggota DPR dari berbagai partai politik yang berkembang pada masa itu. Berdasarkan dari hasilnya, Pemilu 1955 dimenangkan oleh 4 partai yaitu PNI, Musyumi, NU, dan PKI. Karena PNI yang diketuai oleh Ali Suwertowidjojo menjadi partai yang suara terbanyak, maka beliau kembali dipercaya untuk menjabat sebagai Perdana Menteri dan pemimpin kabinet. Selama menjabat sejak 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957, kepemimpinan Ali didampingi juga oleh Muhammad Reom dan Idham Chelid, sehingga kabinet ini juga disebut sebagai Kabinet Ali Rom Idham. Program kerja kabinet ini disebut Rencangan Pembangunan 5 tahun yang membuat program jangka panjang sebagai berikut. 1. Perjuangan pengembalian Irian Barat. 2. Pembentukan daerah-daerah otonom dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD. 3. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. Kabinet Ali II hanya berumur 1 tahun. Hal ini disebabkan munculnya gerakan separatisme di daerah dan ditariknya kembali menteri-menteri dari Musyumi yang melemahkan. G. Kabinet De Juanda. Kabinet De Juanda atau Kabinet Karya bertugas pada 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959 dipimpin oleh Ir H. De Juanda Kartayawijaya dan 3 wakilnya R. Hardi, Idham Chalid, dan Dr. Laiman. Kabinet ini dikenal sebagai Sekan Kabinet. Sekan Kabinet adalah kabinet yang jajarannya tidak diisi oleh partai politik tertentu, melainkan diisi oleh para tokoh yang ahli dalam bidangnya. Program kerja Kabinet De Juanda dikenal dengan nama Pancakarya. Adapun program Kabinet De Juanda sebagai berikut. 1. Menentukan Dewan Nasional. 2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia. 3. Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB. Pemerintahan Kabinet De Juanda mendeklarasikan hukum teritorial kelautan Nusantara. Dikeluarkannya deklarasi ini membuat manfaat bagi Indonesia, yaitu mampu menyatukan wilayah-wilayah Indonesia dan sumber daya alam dari laut bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Peristiwa Chikin ini terjadi di depan perguruan Chikin pada tanggal 30 November 1957. Kabinet berakhir dengan dikeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. 2. Sistem kepartaian. Sistem kepartaian liberal berlaku antara tahun 1949 sampai 1959, ditandai dengan tumbuhnya partai politik. Sistem kepartaian yang berlaku di Indonesia pada masa demokrasi liberal adalah sistem multipartai. Dasar hukum dari sistem kepartaian dan adalah Maklumat Pemerintah 3 November 1945.
Melalui sistem ini, interaksi antar partai-partai di Indonesia mengalami dinamika yang sangat dinamis pada masa demokrasi liberal. Berlakunya sistem multipartai berdampak pada meningkatnya jumlah partai politik di Indonesia. Politik dari kalangan sipil banyak membentuk partai politik dengan ideologi dan pandangan kenegaraan yang bermacam-macam. Terdapat 4 partai besar yang dapat perhatian besar dari masyarakat. Berikut 4 partai besar tersebut. A. PNI, Partai Nasional Indonesia. PNI memiliki popularitas yang sangat besar di kalangan abanget daerah pedesaan Jawa. PNI merupakan partai yang berideologi nasionalis dengan basis utama kalangan pegawai kantor dan elit dalam birokrasis. Partai ini kerap dihubungkan dengan sosok Soekarno, padahal pada masa demokrasi liberal, Soekarno tidak menjadi anggota partai politik manapun. PNI mendapatkan peringkat 1 pada pemilu 1955 dengan 22,32% suara. B. Partai Musyumi. Musyumi merupakan partai yang mewakili kepentingan politik Islam dan dianggap sebagai partai besar di negara. Musyumi, Musyilen Syurun Muslim Indonesia, didirikan pada tanggal 7 November 1945. Musyumi memiliki permasalahan dalam organisasi internal partai sehingga menimbulkan perpecahan antara golongan Islam, modernis, dan tradisionalis. Musyumi pecah menjadi 2 kubu pada tahun 1952. Satu kubu dipimpin oleh Sukiman dan kubu lainnya dipimpin oleh Natsir. Musyumi memperoleh peringkat 2 pada pemilu 1955 dengan 92% suara. C. Partai Nuhdlatul Ulman. Partai Nuhdlatul Ulman merupakan partai politik yang berdiri pada tahun 1952. Partai ini merupakan pecahan dari Partai Musyumi. Partai ini didirikan oleh tokoh-tokoh Musyumi yang memiliki ideologi Islam tradisional. Partai ini memiliki basis massa dari kalangan Islam di Pulau Jawa. Pada pemilu 1955, NU berhasil mendapatkan peringkat 3 dengan diperoleh 18-41% suara. Keberhasilan NU pada pemilu 1955 sangat mengejutkan bahkan bagi kalangan internal Partai NU sendiri. Partai ini sempat mengambil orang non-partai untuk duduk di kursi parlemen. D. PKI, Partai Komunis Indonesia. PKI, Partai Komunis Indonesia, berdiri pada tanggal 7 November 1945. Partai ini pernah melakukan keberontakan di medium tahun 1948, namun masih diperbolehkan untuk berpolitik pada masa demokrasi liberal. D.N. Adit sebagai tokoh partai ini membangun dengan sangat hati-hati PKI dari puing-puing reruntuhan pasca peristiwa PKI medium 1948. Strategis politik yang digunakan cenderung defensif untuk melindungi partai dari pihak yang meningkat kehancurannya. 3. Pemilu 1955. Pemilu pertama tahun 1955 memiliki arti yang sangat penting kaitannya dengan upaya menata kehidupan bernegara RI yang waktu itu usianya masih relatif sangat muda.
Melalui pemilu tersebut, untuk pertama kalinya rakyat diberikan kesempatan untuk memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di kursi DPR. Melalui pemilu pertama ini pula akan dibentuk Dewan Konstituente yang bertugas merumuskan UUD. Pelaksanaan pemilu umum sebenarnya telah diprogramkan oleh beberapa kabinet yang memerintah di masa parlementer. Karena dengan pemilu diharapkan akan segera terbentuk pemerintahan yang demokratis dan dapat menjelaskan program-program perbaikan ekonomi rakyat. Pada masa Kabinet Ali Suirto-Jojo 4 November 1953 sebenarnya telah terbentuk Panitia Pemilihan Indonesia PPI yang dipimpin oleh S. Rudikusumo. Waktu pemilihan umum pun sudah ditetapkan, yakni tanggal 29 September 1955. Memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 memilih anggota konstituen. Namun, sebelum pemilihan umum dilaksanakan, Kabinet Ali Sastrowijojo I terlebih dahulu jatuh dan mengembalikan mandat kepada Wakil Presiden Mohatta. Pada tanggal 24 Juli 1955, karena Presiden Soekarno sedang beribadah haji. Kabinet Burhanuddin Harapan ternyata sukses menjalankan program pemilu pada waktu yang telah ditentukan tersebut. Sesuai rencana, pemilu pertama 1955 diselenggarakan dalam 2 tahap dengan masing-masing tujuan sebagai berikut. A. Tahap